Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu. Saya Winalia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 32 Banyuasin 3, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saya bersama Bapak Joni SPD selaku fasilitator saya dan Ibu Desi Ariyanti SPD selaku pengajar praktik saya akan memaparkan Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Model refleksi yang saya gunakan yaitu model refleksi 4F. 1. Facts, peristiwa. 2. Feelings, perasaan. 3. Findings, pembelajaran. Dan 4. Future, penerapan. 1. Facts, peristiwa. Pada modul 2.2, materi yang dipelajari adalah pembelajaran sosial dan emosional. PSE merupakan proses belajar yang melibatkan seluruh komunitas sekolah, termasuk murid, guru, dan orang tua. Tujuannya adalah agar guru dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan positif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. M. Mulai dari diri. Sesuai tahapan merdeka yang dilaksanakan pada setiap modul PGP, pembelajaran modul 2.2 ini juga dimulai dengan mulai dari diri pada Rabu 4 September 2024. Saya membaca materi dan video yang ada di LMS, serta menjawab pertanyaan tentang pengalaman yang telah saya alami yang berhubungan dengan tugas sebagai pendidik terkait dengan sosial dan emosional. Pertanyaannya adalah tentang bagaimana saya menghadapi krisis tersebut, bagaimana saya bisa bangkit dari krisis tersebut, serta tentang apa yang saya pelajari dari krisis tersebut. Eksplorasi konsep. Kemudian saya mengeksplorasi konsep maksimal Kamis 5 September 2024 yang berisi materi-materi tentang kompetensi sosial emosional sebanyak 19 page. Pembelajarannya serta implementasinya di sekolah. Setelah itu, saya melakukan refleksi terhadap studi 5 kasus yang berkaitan dengan kompetensi sosial emosional. R. Ruang kolaborasi. Setelah itu, saya mengikuti sesi diskusi pada ruang kolaborasi sesi 1 pada Jumat 6 September 2024 dan presentasi hasil diskusi pada ruang kolaborasi sesi 2 pada Senin 9 September 2024. Kegiatan ini dilakukan secara daring melalui Google Meet dan dipandu oleh fasilitator kami, Bapak Joni SPD, dan didampingi oleh pengajar praktik kami, Ibu Desi Ariyanti SPD dan Ibu Dahlia MPD. D. Demonstrasi kontekstual. Pada tahap ini, saya membuat rencana implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas. Saya merancang kegiatan belajar yang memuat 5 kompetensi sosial emosional. Kelima KSE tersebut yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tugas ini akan dikumpul di LMS maksimal Selasa 17 September 2024. Elaborasi pemahaman. Setelah merancang rencana implementasi PSE, saya mengikuti sesi elaborasi pemahaman bersama rekan-rekan CGP Angkatan 11 Kabupaten Banyuasin yang dipandu langsung oleh instruktur Ibu Siti Aminah pada hari Jumat 13 September 2024 pukul 15.30 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Beliau memberikan pemahaman yang lebih rinci dan lebih mendalam tentang penerapan PSE di sekolah. K. Koneksi antar materi. Setelah mengikuti sesi elaborasi pemahaman, saya melanjutkan pelajaran dan membuat tugas koneksi antar materi, yaitu menyimpulkan materi PSE yang saya pelajari dan mengaitkannya dengan pembelajaran pada modul sebelumnya. A. Aksi nyata. Selanjutnya,
Saya akan melakukan aksi nyata pada praktik pembelajaran yang saya laksanakan di kelas sebagai implementasi pembelajaran sosial emosional sesuai dengan RPP yang saya buat pada sesi demonstrasi kontekstual. Kegiatan selanjutnya yaitu pendampingan individu 3. Saya juga mendapatkan pendampingan individu 3 oleh pengajar praktik saya, Ibu Desi Arianti SPD. Kegiatan ini dilaksanakan di SDN 32 Banyuasin 3 di tempat saya bertugas pada hari Jumat 6 September 2024. Pada pendampingan ini, membahas pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Berikut adalah dokumentasi ruang kolaborasi sesi 1, ruang kolaborasi sesi 2, dan elaborasi pemahaman. 2. Feelings, perasaan. Setelah mempelajari modul ini, saya sangat merasa senang dan bahagia karena saya telah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, terutama manajemen diri dan teknik-teknik mindfulness yang menurut saya penting untuk saya implementasikan pada praktik mengajar di kelas. Selama ini banyak tekanan-tekanan yang membuat saya sedikit stres. Sekarang saya sudah memahami tentang KSE yang dapat membantu saya menyelesaikan masalah tersebut. Saya juga merasa lebih tenang dan dapat berpikir dengan lebih terorganisir setelah mempraktikkan KSE. Kecemasan saya juga berkurang dan saya mulai mengerti esensi dari pembelajaran sosial emosional pada satuan pendidikan. 3. Findings, pembelajaran. Pada pembelajaran yang saya dapatkan dari modul 2.2 ini adalah guru perlu memahami dan menerapkan pembelajaran sosial emosional atau PSE, yaitu 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi yang disebut sebagai kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif yang disebut sebagai manajemen diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain yang disebut sebagai kesadaran sosial. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif yang disebut sebagai kemampuan berelasi. Dan 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab yang disebut sebagai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial emosional dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Pembelajaran sosial emosional dapat diimplementasikan dalam pengajaran eksplisit, integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, serta penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah yang dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Selain itu, saya juga mempelajari tentang kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional. 4. Future atau penerapan. 1. Bagi murid. Penerapannya adalah melakukan pengajaran eksplisit sebagai implementasi PSE pada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, menerapkan integrasi KSE pada praktik mengajar guru dan kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif dan murid optimistik pada penutup. Menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah yang dapat meningkatkan KSE murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin pemecah masalah, pembuat keputusan, pemberi kontribusi, dan lain sebagainya. 2. Bagi rekan sejawat. Menjadi teladan dan menerapkan KSE dalam peran dan tugas guru, menciptakan budaya saling apresiasi dan menumbuhkan rasa peduli atau empati dengan rekan sejawat, belajar, berkolaborasi, dan berbagi praktik baik terkait penerapan PSE di sekolah, dan melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat tentang PSE, KSE, dan teknik mindfulness. Demikian pemaparan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 2.2 saya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.